wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rifda Jakayu, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karimun, dan saya bersama rekan saya Elvira Agustina Nasution, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1. Pada hari ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi untuk memenuhi tugas aksi nyata pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Elvira. Waalaikumsalam Ibu Ayu. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Baik Ibu Elvira, hari ini saya minta waktunya sedikit ya Bu ya, untuk kita melakukan percakapan pra-observasi yang nantinya kita akan melakukan supervisi akademik. Nah, tujuan melakukan supervisi akademik ini adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu Elvira lakukan nantinya. Nah, di sini izinkan saya untuk menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Pertanyaan pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya Bu? Oke, baik Ibu, terima kasih. Izin menjawab Bu. Jadi tujuan pembelajaran saya pada observasi kali ini yaitu melalui metode PBL, Problem Based Learning, diharapkan siswa mampu mendeskripsikan hobi seseorang yang mereka temui di teks, poster, ataupun video dengan baik dan benar. Oke, baik. Jadi di sini tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti itu adalah mendeskripsikan ya Bu ya, mendeskripsikan tentang materi hobis ya Bu ya. Iya, betul sekali. Iya, baik, terima kasih Ibu. Jadi pertanyaan selanjutnya itu adalah bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai pada kegiatan pembelajaran kali ini? Baik Ibu. Jadi area pengembangan yang ingin saya capai itu ya pada observasi kali ini itu saya ingin mengembangkan bahan ajar atau bahan pembelajaran yang menarik, mudah dan menyenangkan, karena yang kita tahu siswa itu menganggap bahwa bahasa Inggris itu asing, sulit, dan mereka itu cenderung takut salah untuk mengucapkan dalam bahasa Inggris. Jadi setelah adanya pengembangan di bahan ajar yang menarik, mudah dan menyenangkan, diharapkan nanti siswa lebih bersemangat lagi dalam belajar bahasa Inggris, lebih antusias lagi, dan diharapkan tidak akan takut salah. Iya, luar biasa sekali ya Ibu ya. Jadi di sini area pengembangannya adalah Ibu akan nantinya menggunakan media interaktif ya Bu ya, yang mana itu semua adalah untuk membuat murid itu lebih bersemangat lagi dan lebih antusias dalam belajar bahasa Inggris ya Bu ya. Ya, keren sekali Ibu. Baik Ibu, kita lanjutkan mengenai pertanyaan selanjutnya. Ini mengenai rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan. Nah, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Oke, baik Ibu. Rancangan pembelajaran yang ingin saya lakukan, sebenarnya kalau dibilang rancangan kan ini dari awal pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran. Nah, rancangan pembelajaran yang pertama sekali saya lakukan itu melakukan asesmen awal, dan asesmen awal itu saya berikan itu 3 hari sebelum observasi dimulai. Nah, asesmen awal ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana sih kemampuan siswa atas materi yang akan saya ajarkan, sekaligus untuk melihat juga gaya belajar siswa yang seperti apa. Nah, setelah asesmen awal diberikan, saya akan merancang modul ajar saya sesuai dengan asesmen awal saya yang telah saya berikan. Dan di dalam modul ajar saya itu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan kepada kompetensi sosial emosional, dan di dalam modul ajar itu sudah terdapat metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, juga terus ada penugasan, rubrik penilaian, serta di dalam modul ajar itu juga terdapat refleksi di akhir pembelajaran.
Wah, luar biasa sekali ya Bu, rancangan pembelajaran yang sudah Ibu siapkan sudah sangat matang sekali, di mana Ibu sebelum melakukan pembelajaran tadi ya, Ibu melakukan asesmen awal untuk mengetahui gaya belajar murid, lalu Ibu merancang pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, dan Ibu integrasikan dengan kompetensi sosial emosional ya Bu ya. Lalu di situ ada langkah-langkah pembelajarannya, lalu ada refleksinya, juga ada instrumen penilaiannya. Sudah sangat lengkap ya Bu ya, luar biasa sekali. Baik Ibu, dalam melaksanakan pembelajaran ya, metode pembelajaran yang Ibu gunakan itu nantinya seperti apa? Baik Ibu, metode pembelajaran kali ini yang saya terapkan yaitu dengan menggunakan metode PBL, yaitu Problem Based Learning, karena menurut saya materi saya kali ini itu memang lebih tepat menggunakan metode PBL. Iya baik, jadi metode yang akan Ibu gunakan nanti adalah metode Problem Based Learning ya. Iya. Iya. Baik, ini pertanyaan selanjutnya ini mengenai strategi ya Bu ya. Nah, strategi pembelajaran yang akan dilakukan nanti seperti apa Bu? Oke, ini strategi pembelajaran saya itu saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya menggunakan dua diferensiasi yang saya gunakan. Yang pertama itu diferensiasi konten, dan yang kedua saya menggunakan diferensiasi proses. Dan di sini saya di diferensiasi konten saya menggunakan video untuk gaya belajar anak yang audiovisual. Saya juga menyiapkan gambar untuk metode atau gaya belajar anak yang visual, dan untuk gaya belajar anak kinestetik saya menyiapkan bahan ajar yang akan saya tempelkan di sudut ruangan atau dinding-dinding kelas. Dan untuk diferensiasi proses itu saya akan mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya yang telah saya dapatkan di asesmen awal sebelumnya yang sudah saya berikan, dan mereka itu saya beri penugasan sesuai dengan gaya belajar siswa saya atau murid saya. Ada yang saya beri penugasan dengan menggunakan video, ada penugasan yang menggunakan gambar-gambar, ada juga penugasan yang berupa teks kepada siswa. Iya baik, sangat luar biasa ya Bu ya. Jadi strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, dan Ibu memilih dua pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran diferensiasi konten dan diferensiasi proses ya. Baik, sangat luar biasa ya Bu ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya ya, ini mengenai media pembelajaran. Nah, media pembelajaran seperti apa yang Ibu berikan nantinya? Baik Ibu, media pembelajaran yang akan saya gunakan itu berbagai macam jenis sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Di sini saya menggunakan PowerPoint, juga ada Google Form untuk penugasan nantinya, dan juga saya menggunakan gambar-gambar. Saya juga menggunakan video. Di situ saya juga menggunakan beberapa teks untuk yang akan saya ajukan atau saya berikan kepada siswa saya di dalam proses pembelajaran. Iya baik, jadi Ibu sudah menyediakan berbagai media pembelajaran ya Bu ya. Ada PowerPoint, ada gambar ya Bu ya, ada teks, lalu ada yang berbentuk video juga ya Bu ya, sesuai dengan kebutuhan murid. Baik, lalu bagaimana dengan penilaiannya nanti Bu? Oke, di sini penilaiannya saya gunakan itu yang pertama ada penilaian secara individu untuk melihat sejauh mana sih kemampuan setiap individu setelah proses pembelajaran itu selesai. Yang kedua itu ada penilaian kelompok. Nah, penilaian kelompok itu nanti akan saya nilai seperti penugasan dalam menyampaikan hasil diskusi mereka ke depan. Terus itu tata bahasa yang digunakan dalam mengucapkan dalam bahasa Inggris.
Dan yang ketiga itu ada penilaian secara sikap yang berdasarkan dimensi profil pelajar Pancasila. Ya baik, jadi di sini yang saya tangkap bahwa penilaian ibu itu ada berupa penilaian sikap, ya sesuai dengan profil pelajar Pancasila, penilaian individu, juga penilaian kelompok ya Bu ya, artinya ya Bu ya. Oke baik. Lalu nah kira-kira ini Bu, setelah kita berbincang tadi ya Bu ya, dari percakapan ini apa yang bisa Ibu Elvira dapatkan? Dari pertemuan kali ini saya tuh alhamdulillah merasa lebih semangat lagi untuk melakukan observasi nanti ke depannya. Terus itu saya merasa dibimbing dan dapat bertukar pikiran dengan ibu selaku pemimpin saya di sini dalam observasi kali ini. Terus itu juga saya berharap setelah pertemuan ini saya itu lebih bisa memperbaiki diri saya untuk mengembangkan metode pembelajaran saya agar sesuai dengan harapan yang diinginkan. Amin ya Bu ya, semoga nantinya lancar ya Bu ya. Ya baik Ibu, kira-kira hari apa nih kita akan melakukan observasi nanti? Oke Bu, rencananya observasi ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 di kelas 77 pada jam pertama dan kedua. Iya baik Ibu. Jadi nanti kita ketemu lagi di kelas 77 di jam pertama dan kedua ya Bu ya, pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024. Baik Ibu, terima kasih atas partisipasinya hari ini ya Bu ya, di percakapan pra observasi. Nah nanti selanjutnya kita akan ketemu lagi nih Bu, pada saat observasi, dan setelah observasi kita akan berdiskusi kembali seperti ini. Nah jadi nanti akan ada percakapan pasca observasi ya Bu ya. Oke baik Ibu, cukup sekian kegiatan pra observasi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua duduk, semua boleh, semua duduk, semua boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning, ma'am. How are you today? I'm fine, and you? I'm good afternoon.
mau belajar lebih lagi tentang namanya hobby. Nah, today we are going to study about describing someone hobby. Ya, jadi kita mau pelajari tentang memperkenalkan orang lain. Oke, nah, now we want to you all students here yang kamu semua yang ada di sini untuk mengetahui learning objective for this tutorial. Ingin memperkenalkan ingin menunjukkan kepada kalian semua tujuan pembelajaran kita pada materi kita kali ini. Okay guys, the learning objective is tutorial ya. Ini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. You should be able to. Kamu harus mampu untuk describing someone hobby, mendeskripsikan hobi seseorang, which you find yang kamu temui in video, di dalam video, in the picture, di dalam gambar, teks, di dalam teks, or komik atau di dalam komik. Okay, now I want you all my students to listen to audio for relaxing your mind and relaxing your body. Sekarang saya ingin kalian semua mendengarkan audio yang akan saya putarkan untuk merilekskan pikiranmu dan badanmu. And I hope dan saya berharap after listen this audio, setelah mendengarkan audio yang akan saya dengarkan, you feel fresh and happy. Kamu merasa lebih segar dan lebih bahagia. Are you ready? Ready. Okay guys, now I want my students here. Saya ingin kalian semua to listen to audio yang akan saya dengarkan for relaxing your mind and your body untuk merelakskan kamu dan badan kamu. And I hope dan saya berharap if after you listen this audio, setelah kamu mendengarkan audio ini, you feel fresh and kamu lebih segar dan bahagia. Okay, are you ready guys? Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tapi kedua bahu relax. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda nyaman. Atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari nafas lebih pelan, dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernafas. Sekarang kita akan bernafas dalam 4 hitungan dan meneruskan. Ulangi lagi, ambil nafas dalam. Hembuskan.
ulangi terus. Amati tubuh yang terasa lebih rileks jika tepukan ringan di pundak kalian masing-masing. Dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang sampai hari ini. Setelah ini, silakan lanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang berfokus, dan tubuh yang lebih rileks. Happy and you know it's like your hand. If you're happy and you know it's like your hand. If you're happy and you know to say hooray. Hooray! Happy and you know to say hooray. Hooray! If you're happy and you know and you really want to shout. If you're happy and you know to say hooray. Hooray! Okay, I have some questions. Ya, saya punya beberapa pertanyaan. The first question. Pertanyaan pertama. What is your hobby? Okay. How about you, Reza? What's your hobby? Playing football. Okay. How about you, Sabda? What's your hobby? Fishing. What else? Siapa lagi? Yeah, you. What's your hobby? Cooking. You like cooking? Yes, of course. Okay, how about you? What's your hobby? You like singing? Okay, good job. And the second question. Pertanyaan yang kedua. Okay. Do you like playing online game? Are you sure, Yakin? Okay, the third question. Pertanyaan ketiga. What is the playing online game? Is your hobby? Yes? Where is future? What is playing online game? Is your hobby? Why? Kenapa? Because it's fun. How about you? Yes? Why? Kenapa? Oh, because it's fun. Good job. Ikut kelasnya beda. Oke, benar. Sekarang kita waktunya untuk memahami materi kita. Saya mempunyai beberapa bahan ajar. Ya, ada berupa video, ada berupa gambar, ada juga teks yang telah saya bacakan di kelas kalian. Kalian boleh pahami materi ini, istilah sama ini dengan cara belajar kalian. Oke, you have time only 10 minutes. Kalian mempunyai waktu hanya 10 menit. And start mulai dari jangan pakai tangan kosong ya, bawa pena, bawa bukunya. Cara menunjukkan hobi dalam bahasa Inggris.
pada waktu luang, not professionally, tidak untuk sebagai profesi, and not paid, dan tidak untuk dibayar. Oke, next. But lihat gambar yang ada di papan tulis. And what is hobby? And the next picture. What is hobby? Cycling. And what is hobby? Dancing. Okay, next. Okay. What is hobby? Traveling in the world, ya, jalan-jalan ke luar negeri. And then, what is hobby? Oke, the second question. Ada pertanyaan kedua. Ya, siapa yang tahu? If you want to say someone hobby, ask someone hobby, what do you say? Apa yang kamu katakan? Siapa yang tahu? What do you do for fun? Yo, what do you do for fun? What else? Siapa lagi? What's your hobby? What is your hobby? What else? Siapa lagi? Passion. What do you like to do? Good job. Hello. Who knows? Siapa yang tahu? What's the response if, ya, jika somebody or someone asks your hobby, bertanya tentang hobi, apa responnya? Siapa yang tahu? Ya, I like mobil jamming. What else? Siapa lagi? Ya, I enjoy drawing. Ya, what else? Siapa lagi? Oh, my hobby is playing football. What else? Siapa lagi? Okay, I love playing football. Okay. Nah, kamu bisa menggunakan like, enjoy, love, ya. Langsung booking-nya. Jadi misalnya I love singing, ya. I enjoy eating, ya. Or, ma'am, saya nggak mau pakai booking. Kamu juga mau bisa menggunakan infinitive to. Jadi kalau udah pakai infinitive to, bookingnya kamu bilangkan saja. Langsung ke verb one saja. Jadi misalnya I like, ya, to play football. Jadi ing-nya hilangkan. And or I love to eat. Saya suka makan. Atau saya suka I love write, ya. Saya suka menulis dan yang lainnya. Oke. Time to give you assessment. Saya memberikan kamu penugasan. This is work together. Ini kerja berkelompok atau work in the pairs, ya, bekerja berkelompok. And I will divide you into 5 groups. Saya ingin membagi kamu menjadi 5 kelompok. This is your group. Oke, silakan menuju ke kelompoknya masing-masing. This is group 1, group 2, group 3, 4, and 5. Silakan menuju ke kelompoknya.
kelas. Okay guys, time is over. Waktunya sudah habis, and we will presentation in front of the class. Kamu harus presentasi di depan kelas. Okay, for the first, untuk yang pertama, the first goal. Silakan. Are from the first group, and we want to describe someone's hobby with 5 of the video. Number 1, Lisa has some hobbies. She likes reading and watching movies. She watch movie at home after her homework, and sometimes she goes to cinema with her mom and dad. She likes drama and horror movies. Number 2, Maria hobbies are swimming and cooking. She swims once a week. She cooks every day. I think enough. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you to the first group. Terima kasih untuk kelompok pertama. And then the last. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, we are from group 5. Now we want to discuss someone's hobby, which we find in the business. Number 1, I like camping. Number 2, Jonathan enjoys to surf. Number 3, Nancy loves playing soccer. Number 4, they love traveling around the world. Number 5, Pak Ramansyah family hobby is gardening. Number 6, Arif and Safan's hobby is fishing. That's all for me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, time to quiz. Saatnya kita quiz. And I have 5 questions. Saya sudah mempunyai 5 questions. Ya. You have time only 5 minutes. Kamu hanya boleh memberi diri waktu 5 menit kalau mengerjakan. Choose the correct answer. Pilihlah pertanyaan jawaban yang benar. A, B, C, or D. And I will share link ya in your website blog. Oke? Buka handphonenya. Oke, dimulai dari sekarang. Time to start. Okay guys, before almost the lesson today, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ya di tutorial kita harus simpulkan materi kita pada hari ini. Hari ini kita sudah belajar apa nih? Siapa yang tahu? Yes, sure.
Stand up please. Hari ini kita belajar tentang hobi, definition of hobi, Yes, what else? describe someone's hobby, Describe someone's hobby, what else? And how to do it. Okay, how about you, Putri? Saya sudah mempelajari definisi hobi, bagaimana saya bertanya kepada seseorang hobi. Dan merespon jika seseorang bertanya hobi saya dalam bahasa Inggris. Okay, everybody, kita sudah mempelajari tentang describing someone's hobby ya, sudah tahu tentang definition of hobby, kamu sudah tahu pengertian dari hobby, and then you know that kalian sudah tahu tentang the expression to up someone hobby, kalian juga sudah tahu bagaimana cara bertanya tentang hobi seseorang. For example, contohnya adalah what is your hobby? And then kalian juga tahu how to respond, bagaimana cara meresponnya. For example is my hobby is playing football, and then I enjoy, I like, I love, and dan yang lain-lainnya. Oke, saya mau menjelaskan di sini ya. Berikan penilaianmu atas kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Saya ada 3 pertanyaan, berikan tanggapanmu secara banyak. Oke, pertanyaan pertama, berikanlah penilaian dari bintang 1 sampai bintang 5 tentang bagaimana menurutmu pembelajaran kita pada hari ini. Apakah kamu bahagia? Bahagia! Bagaimana? Kamu memberi bintang berapa? 1 sampai 5. Kamu beri 5. Oke. Kenapa Reza kamu memberi bintang 5, Reza? Karena saya berhasil mengerjakan tugas yang diberikan. Oke, thank you. Oke, pertanyaan kedua. Apakah ada kesulitan dari materi yang kita pelajari pada hari ini? Apakah ada kesulitan? Ya. Do you understand, Muti? Yeah. Oke, yang ketiga. Berikan penilaian dari bintang 1 sampai bintang 5 ya. Tentang usaha dirimu dalam memahami materi ini. Kamu kasih berapa diri kamu? 5. Kenapa berikan bintang 4 pada dirimu? Saya bisa berusaha memahami dan saya bisa. Oke, terima kasih. Sedang please. Oke, everyone, time is over. Waktunya hampir habis. Oke, next week ya, minggu depan, we will learn about culinary and me. Kita mempelajari tentang kuliner ya. How about taste, bagaimana rasa, and how the texture of the food, bagaimana tekstur dari makanan. Okay, thank you for your attention for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Elvira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Apa kabarnya pada pagi hari ini Bu? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Alhamdulillah ya Bu ya, dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Baik Ibu, pada pagi hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi atau proses pembelajaran di kelas yang sudah Ibu lakukan sebelumnya.
Nah, tujuan dari kegiatan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi atau untuk merefleksikan terkait jalannya kegiatan observasi atau proses pembelajaran di kelas yang sudah Ibu lakukan sebelumnya. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama nih, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau proses pembelajaran di kelas yang sudah Ibu lakukan sebelumnya? Oke, baik Ibu, perasaan saya senang dan lega tentunya karena pelaksanaan pembelajaran yang kemarin saya lakukan terasa dan terkesan agak berbeda daripada sebelumnya, terlihat dari antusias dan keterlibatan aktif siswa di dalam. Alhamdulillah ya Bu, berjalan dengan lancar dan seperti Ibu katakan tadi, hampir semua murid itu terlihat antusias ya Bu ya dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, Ibu bisa Ibu ceritakan kembali area yang dikembangkan pada saat Ibu melakukan kegiatan observasi atau proses pembelajaran di kelas sebelumnya. Baik Ibu, untuk area pengembangan yang saya lakukan yaitu pengembangan bahan ajar yang berpusat pada siswa. Langkah-langkah yang saya ambil, yang pertama tentunya saya membuat modul ajar yang terdiferensiasi dan terintegrasi oleh KSE, dan langkah selanjutnya saya mengembangkan LKPD dengan membentuk kelas menjadi beberapa kelompok-kelompok kecil yang sesuai dengan daya belajar murid. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi area pengembangan yang Ibu kembangkan itu ada pada modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan murid ya Bu ya. Nah, di sini juga saya melihat Ibu sudah menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi, lalu Ibu integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional di dalamnya. Sangat luar biasa, dan Ibu juga sudah menyiapkan LKPD yang sesuai dengan kebutuhan murid ya Ibu ya. Baik Ibu, menurut Ibu nih dari area pengembangan yang sudah Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan harapan Ibu atau tidak? Alhamdulillahnya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan saya sebenarnya. Tapi ada sedikit banyaknya masih ada kekurangan di dalamnya dan perlunya evaluasi kembali sih bagi saya. Ya baik Ibu. Jadi sudah lancar ya Bu ya. Sejauh ini sudah lancar ya, walaupun ada sedikit kekurangan lah ya Bu ya. Nah, ini terkait dengan kendala nih Bu. Kendala-kendala atau tantangan-tantangan apa yang Ibu hadapi pada saat Ibu melakukan kegiatan observasi atau proses pembelajaran di kelas sebelumnya Bu? Baik Ibu, jadi ada beberapa kendala yang saya hadapi waktu observasi kemarin. Jadi kendala yang pertama saya hadapi itu pertama masih ada beberapa siswa Bu yang antusiasnya belum memenuhi harapan saya di dalam kelompoknya. Terus kendala selanjutnya itu adalah manajemen waktu sebenarnya. Ya. Nah, dari kendala-kendala atau tantangan-tantangan yang Ibu hadapi nih pada saat kegiatan observasi atau proses pembelajaran di kelas yang sudah Ibu lakukan, lalu bagaimana solusi atau langkah-langkah yang akan Ibu rencanakan? Misalnya tadi Ibu mengatakan masih ada beberapa murid yang terlihat kurang aktif atau kurang antusias, ini menjadi lebih aktif untuk proses pembelajaran berikutnya. Baik Ibu, jadi ini kendala ini sebenarnya di pembelajaran sih sebenarnya bagi saya. Saya beranggapan bahwa pembelajaran yang telah saya konsepkan sedemikian rupa ini akan bisa berhasil 100%. Ternyata di dalam proses pembelajaran yang telah saya lakukan itu masih ada beberapa kendala yang saya hadapi. Nah, untuk kedepannya mungkin saya akan mengambil langkah untuk memperbaiki sebenarnya bahan ajar saya. Saya ingin merevisi kembali bahan ajar saya supaya agar pembelajaran yang dilakukan itu terkesan lebih menyenangkan dan lebih menarik lagi tentunya, sehingga antusias peserta didik saya atau murid saya itu lebih lagi giat dalam belajar. Terus itu juga pembelajaran itu saya harus betul-betul sesuai dengan saya bilang kebutuhan murid saya. Untuk masalah manajemen waktu,
itu mungkin saya akan membuat durasi yang lebih teliti lagi, lebih spesifik lagi dalam kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Terus itu juga mungkin saya akan mensepakati bersama antara saya selaku guru dengan siswa saya agar mungkin efektivitas waktunya itu lebih terjangkau untuk manajemen. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya, rencana-rencana yang akan Ibu lakukan. Jadi di sini saya mengambil kesimpulan untuk meningkatkan antusias atau keaktifan murid dalam belajar ini, Ibu nantinya akan mengembangkan atau melakukan proses pembelajaran itu dengan cara model atau strategi metode yang berbeda yang pastinya tentunya akan lebih menarik lagi ya Bu ya. Dan untuk manajemen waktunya, Ibu tadi sepakat untuk menyepakati bersama murid untuk tugas-tugas yang akan dilakukan murid tersebut ya Bu ya. Semoga langkah-langkah yang Ibu rencanakan ini semoga bisa terrealisasi dengan lancar, dengan baik, dan harapan-harapan Ibu ini bisa tercapai ya Bu ya. Dan semoga nantinya Ibu juga bisa nih melaksanakan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Ya baik Ibu, jadi kalau saya boleh tahu nih Bu, kapan Ibu akan mulai merealisasikan rencana yang sudah Ibu rencanakan ini? Menurut saya ya Bu, menurut saya itu lebih cepat lebih baik. Jadi insya Allah besok dan seterusnya gitu, ketika pembelajaran itu dilakukan, saya akan berusaha memaksimalkan manajemen waktu saya dengan baik. Di situ juga selalu mengkonsepkan pembelajaran saya itu yang berfokus pada murid dengan berbagai strategi ataupun model serta metode-metode yang menarik. Wah, luar biasa sekali Bu Helvira. Ya lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan supervisi akademik, mulai dari tahap observasi, lalu kita melakukan pra-observasi, observasi, dan lalu ada pasca observasi ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi. Semoga apa yang Ibu rencanakan itu bisa tercapai dengan baik, dan saya menunggu kabar baiknya untuk rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan nantinya ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersama mengubah dunia.